tunjukkan kasih. Kita nggak ada demon-demon, walaupun kita dihalang, kita dihadang dan dilakukan banyak hal. Saudara, kita tunjukkan kasih. Bahkan seandainya kalau ada pun orang-orang yang menentang kita datang kepada kita, tunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Karena apa? Saya ingatkan kepada saudara lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Firman Tuhan katakan apa tentang kasih? Saya akan terus ingatkan. Karena banyak orang yang bicara tentang kasih, tapi dia tidak mengerti kasih itu bagaimana. Firman Tuhan katakan begini, kasih itu sabar. Amin. Dia sabar walaupun ditindas. Dia sabar walaupun dianiaya. Shalom, welcome back to my channel. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana sikap atau respon pemerintah Kota Medan nih teman, terhadap jemaat yang masih beribadah di depan kantor wali kota. Nah, buat teman-teman yang baru pertama berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Karena untuk subscribe tidak bayar loh. Nah, kita akan mulai dari Jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia yang ternyata sudah 4 kali berturut-turut nih teman, masih beribadah di depan kantor wali kota. Apa wali kota nggak lihat ya dari CCTV-nya? Atau Satpol PP yang sempat ribut tuh nggak lapor nggak ya ke atas? Teman-teman, sampai 4 minggu berturut-turut mereka masih beribadah ternyata loh di depan kantor wali kota. Mereka duduk di atas trotoar, mereka duduk dengan beralaskan spanduk-spanduk bekas, menahan panas yang tentunya membakar kulit toh. Tapi mereka tetap semangat tuh untuk beribadah. Mereka dengar firman Tuhan, mereka bernyanyi, mereka bersuka cita ya. Nah, mungkin teman-teman penasaran, ibadah kok di pinggir jalan? Itu kan bukan tempat ibadah. Nah, di video sebelumnya saya kan udah bahas tuh kenapa mereka masih beribadah di depan kantor wali kota. Singkatnya adalah bukan karena mereka ingin melawan pemerintah, bukan ingin melawan undang-undang, melainkan karena pemerintah Kota Medan yang menyegel dan melarang mereka untuk beribadah di sebuah mall, tempat yang sudah mereka sewa dan bayar sendiri. Bayangin coba, apalah salahnya kan pakai gedung orang untuk ibadah? Toh sementara ibadahnya tuh sementara kok, tempatnya udah dibayar lagi. Pastinya kan orang mall untung tuh, gedungnya nggak mati, yang dulunya nggak ada penghasilan tiba-tiba ada income. Mallnya tambah rame lagi. Karyawan-karyawan yang beragama Kristen kan bisa ibadah tuh di situ tanpa keluar ke tempat lain. Dan dengar-dengar nih teman, waktu mereka ibadah, suara keluar pun nggak ada kedengaran keluar tuh, karena udah pakai peredam suara di dalam, dan pintunya juga nggak mengganggu gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu kamuflase, itu bukan kamuflase, tapi supaya tidak mengganggu pengguna publik gitu loh. Nah, seminggu lalu pas nih tanggal 26 Januari 2023 waktu itu, di sebuah surat kabar dikatakan bahwa judulnya gini, Pemko Medan akan bantu izin sementara tempat beribadah Jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia. Nah, ternyata hari Minggunya setelah berita itu muncul di banyak media sosial, jemaatnya masih tetap ibadah di depan kantor wali kota juga loh. Tapi ya positif aja ya kan teman, karena memang beritanya judulnya pun akan membantu nih. Kata akan kan nggak tahu tuh kapan dikerjakan, kapan dimulai prosesnya. Kita lihatlah hari Minggu apakah masih mereka tetap ibadah di sana toh. Nah, sebenarnya kalau Pemko kita pun kita lama nunggunya nih, udah lebih seminggu nggak ada, ya wajar aja lah ya. Kalau camat di Marelan, lurah yang ada di Tanah 600 kerjanya juga berbulan-bulan nggak kelar. Mau gimana kelar? Pemko aja kerjanya kita nunggu lama nih. Sampai nih lurahnya diintervensi oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak jelas, sehingga tidak mau mengeluarkan izin bagi jemaat gereja Elim untuk beribadah. Tapi sebenarnya sih program gubernur dan wali kota kita sangat terpuji ya, terpuji sekali lah. Pengen kali lah mereka itu Sumut ini jadi kota yang bermartabat, jadi berkah, Medan berkah. Nah,
Ini saya kutip nih dari surat kabar yang sama tanggal 10 Januari 2023. Dibuktikan langsung dengan sikap wali kota yang sangat antusias tuh untuk menciptakan medan berkah. Nah, wali kota kita tuh dengan inisiatif berbiaya ingin membangun sebuah tempat Islamic Center yang berbiaya ratusan miliar rupiah. Ini konsep bangunan ini ada surat beritanya di tanggal 10 Januari 2023 nih, judul beritanya seperti ini. Berbiaya ratusan miliaran rupiah, ini konsep bangunan Islamic Center di Kecamatan Medan Labuhan. Nah, anggarannya yang diperkirakan untuk membangun ini teman-teman menghabiskan biaya sebesar 432 miliar. Banyak sekali tidak? Nah, di tahun 2022 yang lalu pun sudah dihabiskan 22 miliar untuk nimbun aja loh, untuk nimbun untuk tempat bangun tempat itu. Nah, dan katanya tahun 2024 proyek Islamic Center ini harus siap, ya kan? Dan gak hanya itu, Bapak Wali Kota kita, Bapak Bobi Nasution juga berfoto bersama menunjukkan desain masjid Islamic Center nih yang menggunakan ciri khas Melayunya. Nah, banyak hal lain yang Bapak Wali Kota buat untuk Kota Medan nih, teman-teman boleh lihat di surat kabarnya, di beritanya. Banyak hal-hal yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota kita. Lihatlah berita-berita ini, mulai dari merealisasikan Islamic Center, ya kan? Ini agak belepotan nih. Merealisasikan Islamic Center. Dia juga berjanji untuk memperluas wilayahnya, membantu pembebasan tanah untuk jalan masuk ke dalam Islamic Center. Luar biasa toh wali kota kita. Ternyata Pak Bobi itu bukan orang yang pertama lagi loh. Gubernur kita, Gubernur Sumatera Utara sudah lebih dulu selangkah ternyata dari Bapak Wali Kota. Dari surat kabar tanggal 2 Januari 2023 yang saya kutip nih, dikabarkan bahwa Pemprov, ya kan, Sumut bayar ganti rugi lahan Islamic Center sebesar 13M. Luar biasa tidak mereka? Luar biasanya untuk membangun medan berkah nih guys. Nah, dan satu tindakan lagi yang terpuji dari Pemprov kita nih tahun 2019 nih, ada bukti-bukti beritanya. Tahun 2019 tanggal 31 Desember di sebuah surat kabar dikatakan 50 hektar HGU PTPN diambil alih oleh Pemprov Su bangun Islamic Center, ya kan? Nah, pembebasan itu dikatakan menghabiskan biaya sekitar 31 miliar. Jadi teman-teman hitung-hitung dong, udah berapa miliar yang dikeluarkan oleh daerah untuk membangun Islamic Center di Medan. Nah, pernah nggak dengar yang seperti itu? Nanti kita berharap nih supaya wali kota, gubernur bisa buat Kristen Center sesekali. Iya, itu canda aja. Nah, gubernur dan wali kota sepertinya memang sepaham untuk menciptakan Medan barokah. Mereka mau anak-anak dan remaja yang ada di kota Medan berakhlak dan berkarakter yang baik. Mudah-mudahan lah ya kan. Amin, amin. Kita lanjut lagi. Kita kembali nih ke berita Gereja Elim Kristen Indonesia yang cukup viral akhir-akhir ini. Apa sih yang salah dengan ibadah mereka? Mengapa mereka sampai ditolak, sampai ditelantarkan begini, tidak diperhatikan? Atau apakah mereka ini bukan penduduk kota Medan gitu? Apakah wali kotanya beda, gubernurnya beda, kok diabaikan gitu? Nggak dilihat gitu. Nah, mediasi-mediasi yang tak kunjung memberikan jalan keluar, dipanggil camat lah, dipanggil lurah lah, dipanggil Pemko lah, nggak ada solusinya juga. Satu kali katanya Pemko Medan mau relokasi jemaat gereja Elim ke tempat lain daripada ibadah di pinggir jalan, di atas trotoar panas-panasan. Jadi ingin merelokasi mereka ke tempat yang lain. Tapi menurut kesaksian salah seorang jemaat dan juga gembala yang ada di Gereja Elim Kristen Indonesia, mereka berkata seperti ini. Kami tidak lagi mengemis atau memberatkan pemerintah.
Bahkan kami pun tidak meminta atau mengharapkan 1% pun dari apa yang telah disumbangkan untuk pembangunan Islamic Center seperti itu. Kami menyewa sendiri dengan uang jemaat, dengan persembahan jemaat, dan juga anak-anak Tuhan yang terbeban untuk membantu gereja kami. Nah, kami hanya mau surat perkim yang melarang kami memakai gedung itu dicabut dan kami diizinkan kembali beribadah di Sujuya Mall Marelan. Tuh, itu yang menjadi harapan jemaat di sana. Bukan sedang meminta-minta loh. Sebenarnya apalah susahnya itu kan teman. Toh bukan Pemko atau orang lain yang disuruh bayar gedungnya loh. Yang diganggu juga bukan Pemko, enggaknya lagi sampai minta-minta di pinggir jalan atau untuk bayar sewa ya kan. Tapi itulah kan, sebenarnya itulah dilihat dari peraturan wali kota nih, ada peraturannya. Peraturan Wali Kota Medan nomor 17 tahun 2021, adanya hak yang sama bagi semua tempat ibadah, ya kan? Tapi enggak lah ya, enggak sampai ke situ lah kita, enggak sampai situ. Nah, harapan kami sih, janganlah sampai 5 minggu kami ibadah di sana, ucap jemaat Gereja Elim Kristen Indonesia. Tapi kalaupun harus kayak gitu, apalah mau dikatakan, mudah-mudahan lah ada hasil yang terbaik. Biarkanlah toleransi semakin bertumbuh di kota Medan, bahkan di negeri kita ini. Intinya sih, yang intoleran itu menurut Mimin nih hanyalah mereka yang tidak taat beribadah, atau mereka yang beribadah tapi ke Tuhan yang salah. Karena saya yakin semua agama pasti ngajarinnya untuk saling mengasihi, saling tolong menolong satu dengan yang lain. Oke teman-teman, tetap kita doakan Ngajen nih gereja GKI yang ada di Titipapan Marelan. Kita doakan kota kita, kota Medan. Kita doakan negara kita, negara Indonesia supaya semakin lebih baik. Oke, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.